Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ingrid Granita STMM selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Ziri Salsabila Tristarum, Ejela Kaula Buciasi, Givira Nasmi Zenita, Desa Fairuz, dan Anandia Putri Azhara. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 3 mengenai Comprehensive Case Study perusahaan Nokia. Kami akan membahas tentang latar belakang, analisis risiko kredit, serta analisis risiko kebangkrutan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang perusahaan Nokia. Nokia adalah perusahaan multinasional Finlandia yang didirikan pada 12 Mei 1865 sebagai pabrik kertas. Selama abad ke-19, perusahaan ini berkembang dan menjadi produk yang berbeda. Pada tahun 1960-an, Nokia beralih ke industri telekomunikasi dengan memproduksi kabel dan peralatan telekomunikasi. Nokia mencapai puncak kesuksesannya sebagai pemimpin pasar ponsel global setelah meluncurkan produk seluler pertamanya dengan nama Mobira Senator. Namun, Nokia mengalami kesulitan seiring munculnya teknologi baru, khususnya dalam persaingan dengan smartphone. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gevira. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya ada analisis solvabilitas. Debt to asset ratio adalah salah satu rasio dari analisis solvabilitas yang menggambarkan tentang tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang untuk membiayai asetnya. Berdasarkan grafik Debt to Asset Ratio atau DAR yang ditampilkan pada gambar, hasil analisis solvabilitas Nokia terlihat stabil dan cukup baik. DAR menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang untuk membayar asetnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar aset yang didanai oleh utang dan semakin tinggi pula risiko keuangannya. Pada grafik, terlihat DAR Nokia berfluktuasi dalam kisaran 49% hingga 69% dalam periode 2009 sampai 2013. Meskipun rasio ini cukup tinggi, namun masih berada dalam level yang dapat diterima dan tidak menunjukkan risiko kesulitan keuangan yang signifikan. Bahkan pada tahun 2013, DAR Nokia sudah menurun menjadi 55%, yang merupakan tingkat leverage yang lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Fluktuasi DAR yang terjadi dalam periode tersebut menunjukkan bahwa perusahaan Nokia telah berhasil mengelola utangnya dengan baik dan tidak terlalu bergantung kepada pendanaan utang secara berlebihan. Secara keseluruhan, dengan DAR yang stabil dan tidak terlalu tinggi, dapat disimpulkan bahwa hasil analisis solvabilitas Nokia berdasarkan rasio DAR tersebut adalah cukup baik dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya ada analisis likuiditas yang akan dijelaskan oleh Nandia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis likuiditas. Kurang rasio atau rasio lancar adalah kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancarnya dengan total aset lancarnya, seperti kas, piutang, dan persediaan. Berdasarkan grafik kurang rasio yang ditampilkan pada gambar, hasil analisis likuiditas Nokia terlihat buruk. Grafik menunjukkan adanya penurunan kurang rasio dari tahun ke tahun, dimulai dari 155,47% pada tahun 2009, lalu terus menurun hingga mencapai 125,02% pada tahun 2013. Kurang rasio yang terus menurun ini mengindikasikan bahwa kemampuan Nokia untuk melunasi kewajiban lancarnya dengan total aset lancar yang dimiliki semakin memburuk dari tahun ke tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil analisis likuiditas Nokia berdasarkan data grafik tersebut adalah buruk dan mengalami penurunan secara konsisten selama periode 2009 sampai 2013. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nesa. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya, analisis profitabilitas, yaitu return on equity atau ROE, dilihat dari seberapa efektif perusahaan menggunakan modal ekuitasnya untuk menghasilkan laba. Berdasarkan grafik return on equity atau ROE yang ditampilkan pada gambar, hasil analisis profitabilitas Nokia terlihat buruk. ROE mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan ekuitasnya secara efisien. Pada grafik terlihat bahwa ROE Nokia mengalami fluktuasi yang signifikan dan bahkan mencapai negatif yang cukup tinggi, yaitu min 40,8% pada tahun 2012. Nilai ROE negatif menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian pada tahun tersebut. Meskipun pada tahun 2009 dan 2010 ROE masih positif, namun nilainya relatif rendah, hanya sekitar 1,8% dan 9,3%. ROE yang rendah mengindikasikan bahwa Nokia kurang efisien dalam memanfaatkan ekuitasnya untuk menghasilkan laba.
Secara keseluruhan, dengan adanya nilai ROE yang negatif, yang tinggi pada tahun 2012 dan nilai ROE yang rendah pada tahun-tahun lainnya, dapat disimpulkan bahwa hasil analisis profitabilitas Nokia berdasarkan data ROE tersebut adalah buruk dan mengkhawatirkan. Yang terakhir, kesimpulan akan dijelaskan oleh Najla. Oke, baik. Terima kasih untuk Gevira, Nandia, dan Esa atas penjelasannya. Sampailah pada akhir presentasi di mana kelompok kami akan memberikan kesimpulan. Yang kita tahu, Nokia pernah mendominasi industri ponsel global pada era 1990-an hingga awal 2000-an. Puncak kejayaan mereka terjadi di tahun 2007, di mana mereka menguasai lebih dari 40% pasar ponsel global. Jika kita mundur ke tahun 2009 sampai 2013, kami menganalisis laporan keuangan perusahaan dalam kondisi baik. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan grafik return of equity dan debt to asset rasionya yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan masing-masing rasionya, yaitu jika pada debt to asset rasio, perusahaan cukup baik mengelola hutangnya, dan pada return of equity-nya perusahaan juga cukup baik dalam menggunakan modal ekuitasnya. Nah, hanya saja pada current ratio yang dijelaskan oleh Anandia, perusahaan memberikan tren perkembangan yang kurang baik karena tiap tahunnya mengalami penurunan. Hal tersebut dapat terjadi karena kemampuan perusahaan untuk melunasi current liabilities-nya masih kurang baik. Maka dari itu, secara keseluruhan kami ingin memberikan saran kepada perusahaan Nokia agar kedepannya perusahaan terus memiliki performa yang baik, yaitu perusahaan harus lebih memperhatikan current ratio-nya agar tidak mengalami penurunan terus-menerus, dan pada ROE dan DER-nya perusahaan harus mempertahankan perkembangan yang baik agar perusahaan bisa terus bersaing pada pasar global. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Delta Sabila. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan materi tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.